Dapat terpercaya ikhlas putri dari gigi 1A024131. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem tubuh yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan dan zat-zat dalam tubuh kita, serta membuang limbah dalam bentuk urin. Bayangkan sistem ini seperti sebuah pabrik yang bertugas untuk membersihkan darah dan menghasilkan urin. Proses dimulai di ginjal, yang berfungsi sebagai filter untuk darah. Ginjal, darah yang membawa limbah dan kelebihan zat akan disaring. Proses ini melibatkan unit kecil dalam ginjal yang disebut dengan nefron. Nefron bertugas untuk menyaring darah dan memisahkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, seperti urea, air, dan garam, untuk dibuang melalui urin. Setelah darah disaring, hasil penyaringan yang disebut dengan filtrat bergerak melalui saluran-saluran kecil menuju saluran pengumpul. Di sini, tubuh dapat menyerap kembali air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti garam dan glukosa, untuk disalurkan kembali ke dalam darah. Sisanya, yang sudah menjadi urin, akan mengalir menuju kandung kemih. Urin yang bergerak melalui ureter menuju kandung kemih, di mana ia disimpan sementara sampai waktunya dikeluarkan. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara yang dapat menampung hingga 400 sampai 600 ml urin. Ketika kandung kemih penuh, tubuh akan memberikan sinyal untuk buang air kecil. Akhirnya, urin akan keluar dari tubuh melalui uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Proses ini disebut micturition atau buang air kecil. Jadi, sistem urinaria tidak hanya bertugas untuk membuang limbah, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urin. Urin adalah cairan yang dihasilkan oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem urinaria. Urin berfungsi membuang limbah dan kelebihan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bayangkan urin ini seperti produk sampingan dari proses pembersihan tubuh kita yang terus-menerus akan berjalan. Komposisi urin mayoritas adalah air. Selanjutnya sisanya adalah zat-zat terlarut seperti urea, asam urat, kreatinin, elektrolit, dan sisa hormon. Karakteristik utama urin adalah berwarna kuning, memiliki bau khas, konsistensinya cair, dan pH yang bervariasi. Fungsi urin adalah pembuangan racun, pengaturan keseimbangan cairan, menjaga stabilitas elektrolit, dan indikator kesehatan tubuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Nurhidayati, saya dari NIM I1A024134. Jadi, fungsi sistem urinaria pada manusia adalah dapat menyaring dan membuang zat-zat sisa metabolisme dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini bermasalah, limbah dan zat beracun yang tidak dikeluarkan akan menumpuk dan menyebabkan berbagai penyakit urologi. Lalu di sini ada organ yang bekerja dalam proses pembentukan urin di tubuh manusia dan beserta fungsinya. Yang pertama ada ginjal. Dua organ berbentuk kacang ukuran besar ini terletak di bagian bawah tulang rusuk dekat bagian tengah punggung. Fungsi ginjal dalam penyaringan zat sisa untuk menghasilkan urin yaitu membuang limbah dan cairan berlebih dari tubuh, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit di tubuh, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah, dan membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Yang kedua ada ureter. Ureter dalam sistem urinaria adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih. Uretra sendiri memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang terbuat dari jaringan ikat fibrosa, bagian tengah yang terbuat dari otot polos, dan lapisan dalam yang lembab untuk melindungi permukaan sel. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari uretra ke kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga pada sistem urinaria yang berbentuk segitiga dan berada di perut bagian bawah. Organ ini berukuran sebesar jauh bali dan ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang panggul. Dinding kandung kemih juga akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Dua sphincter yaitu cincin otot yang dapat membuka dan menutup di dasar organ membantu menahan urin di kandung kemih. Cincin otot ini akan terus menahan hingga sinyal saraf memerintah untuk berkontraksi dan melepaskan urin. Kandung kemih dapat meregang saat terisi dan menyusut kembali saat kosong. Yang keempat ada uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal yang selanjutnya dipindahkan dari ureter dan kandung kemih, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Normalnya ukuran uretra dapat berbeda, yaitu sekitar 20 cm pada laki-laki dan 4 cm pada perempuan.
Perkenalkan, nama saya Farah Safariski Syafitri dengan NIM I1A024129. Saya akan menjelaskan tentang situs Renalis. Jadi situs Renalis ini terdapat 4 bagian. Itu yang pertama ada ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Yang pertama ginjal. Manusia memiliki 2 ginjal yang terletak di bagian punggung bawah tepat di bawah tulang rusuk. Ginjal memiliki bentuk menyerupai kacang dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ginjal terdiri atas jutaan nefron, unit kecil yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan membuang limbah metabolisme. Setiap nefron memiliki glomerulus dan tubulus ginjal yang memainkan peran penting dalam pembentukan urin. Lalu ada fungsi utama ginjal, yaitu yang pertama ada mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, menjaga stabilitas elektrolit. Yang ketiga, menyaring limbah metabolisme dari darah. Yang keempat, memproduksi hormon pengatur tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Yang kelima, menjaga pH darah. Dan yang terakhir ada mengatur kadar kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang. Lalu ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Bentuknya menyerupai tabung kecil yang berfungsi untuk membawa urin. Ureter berkontraksi secara berkala untuk mendorong urin turun menuju kandung kemih. Proses ini terjadi setiap 10-15 detik dalam jumlah kecil untuk memastikan aliran urin terus berjalan. Lalu yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Nah, dalam kandung kemih ini, persarafan utamanya itu ialah di nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus, berbentuk ruangan yang berdinding otot. Lalu ada leher atau kolum yang berbentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong, kandung kemih ini berbentuk seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simpik pubis. Lalu yang keempat ada uretra. Uretra ini merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sfinkter uretra, yaitu sfinkter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Lalu ada sfinkter interna, yang terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm, yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra pada wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari officium uretra interna sampai ke orificium uretra externa. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tahap proses pembentukan urin yang dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada sekresi, yang keempat ada pengeluaran urin. Kita beranjak ke tahapan yang pertama yaitu filtrasi. Pada tahapan ini, ginjal akan menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Selanjutnya, nefron akan menyaring darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk memisahkan racun dan zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahapan ini, air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein akan diserap kembali ke aliran darah dan akan dimanfaatkan kembali. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu sekresi atau juga bisa dibilang proses akhir pembentukan urin di dalam tubuh dengan ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti seperti kreatinin dan ion hidrogen melalui jaringan kapiler partikulat. Selanjutnya, proses sekresi akan menghasilkan urin yang siap dikeluarkan dan merupakan cara tubuh menjaga keseimbangan pH tubuh serta kadar asam dan basa tubuh. Kemudian yang keempat, ada pengeluaran urin. Setelah melalui 3 tahapan yang telah dijelaskan tadi, urin akan mengalir ke ureter dan tersimpan di kantung kemih. Kemudian, urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh saat buang air kecil. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu tentang gangguan sistem urinaria dan upaya pencegahannya. Gangguan sistem urinaria yaitu memiliki keberagaman, salah satunya seperti batu ginjal, kanker ginjal, infeksi saluran kemih, gagal ginjal, nefropati diabetik, dan lain-lain. Adapun upaya pencegahannya yaitu dengan cukup melakukan pola hidup sehat seperti minum air banyak 2 liter pada setiap harinya, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil ataupun setelah melakukan hubungan seks, dan membatasi asupan garam dan gula, olahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, membatasi konsumsi minuman beralkohol, serta tidak merokok.